Kajian khususnya 10 hari terakhir Ramadan dengan judul khusus juga yaitu Al-Khauf War-Roja, takut dan harap, di mana dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan, dua-duanya ini wajib dimiliki, wajib harus kudu gitu ya, dengan arti wajib itu kalau dimiliki berarti sudah mendapatkan pahala. Yang memiliki rasa takut itu berpahala. Kemudian memiliki tidak putus asa gitu ya, tidak putus asa, tidak hilang harapan terhadap Allah, itu juga dapat pahala. Dan kebalikannya haram, berarti dosa. Kalau takut kebalikannya berani kepada Allah, dosa besar malah kalau berani kepada Allah. Kemudian kalau putus asa berarti ya kalau hilang harapan terhadap Allah berarti putus asa, itu juga dosa. Nah, ayatnya yang kemarin ya tentang rasa takut itu ya, tentang rasa takut. Ayatnya yang kemarin itu surat Al-Baqarah ayat 40. Auzubillahiminasyaitonirrajim, yaitu kata ininya saja yang ada rasa takutnya ya, tentang takutnya. Wa iya ya farhabun, maka hanya kepada akulah kalian itu merasa takut. Itu ayatnya yang kemarin baru satu ya. Kemudian yang berikutnya nih, yang sekarang ini yang ayat kedua surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Masih di awal sekali berarti ya, surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasut taqu rabbakum inna zalzalatas sa'atis syai'un azim yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taron nasa sukaro wa ma hum bisukaro walakinna azaballahi syadid. Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 1 2. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, ini manusia secara umum ya, dengan panggilan yang biasa. Kalau yang kemarin kan ya ibadiyallazina asrofu, ya wahai hamba aku. Nah, itu Allah memanggilnya dengan lembut, dengan penuh kasih sayang gitu ya, memanggil orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang keterlaluan dalam berbuat dosa. Oleh Allah masih diseru, masih dipanggil. Ya, karena pada dasarnya Allah itu sangat menyayangi seluruh hamba-Nya. Ya, Allah sangat menyayangi seluruh hamba-Nya, seluruh ciptaannya. Ya, karena tidak ada satupun hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah, ya, jadi tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan dengan niat, dengan maksud untuk disiksa, itu tidak ada. Ya, tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan itu dengan maksud untuk disiksa, itu tidak ada. Semuanya itu untuk dikasihi, disayangi.
Nah bahkan jadi yang kemarinnya Allah memanggilnya dengan lembut gitu, dengan penuh kasih sayang nih kepada manusia-manusia yang berdosa, yang sudah berbuat salah, dipanggil gitunya oleh Allah itu. Nah itu kan untuk menunjukkan, ayo datang ke sini, sudah berbuat dosa, banyak berbuat dosa, ya nggak apa-apa, nanti saya ampuni, seolah-olah demikianlah Allah itu ya, nanti aku ampuni, ayo datanglah kemari, supaya tidak hilang harapan gitu ya. Yang kemarin itu demikian ya. Nah kalau yang sekarang ini nih, ya ayuhan nasu taqur rabbakum, ya ayuhan nasu taqur rabbakum, wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalata saati syai'un azim, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah kejadian yang, ya kejadian terbesar gitulahnya, kejadian terbesar, apa namanya, yang terjadi, yang apa bahasanya, yang terjadi, yang menimpa seluruh alam raya ini adalah kiamat. Gak akan ada yang lebih besar dari itu. Kalau ya di luar sana, ya di luar sana teh, di luar angkasa gitulahnya, di luar angkasa itu apa saja kira-kira yang terjadi, ya mana manusia tahu. Apa yang terjadi di bumi saja manusia itu tidak semua tahu. Kalau terjadi paling hanya di satu tempat, di satu lokasi, di satu titik. Misalnya ada gempa, di mana ada gempa? Yang kemarin-kemarin kan di kita juga nya di Tuban, di sini kita bisa merasakan ya enggak? Ada lagi gempa di Taiwan ya, yang terbaru, yang cukup besar itulah, yang cukup merusak, korban jiwanya sekian. Itu kan hanya di situ, hanya di satu titik. Itu di bumi, itu pun di bumi, di dunia gitu ya, di dunia, di bumi, di dunianya pun hanya di satu titik. Guncangnya bagaimana? Paling hanya beberapa kilometer. Nah kalau ini zalzalata saati, keguncangan hari kiamat, itu syai'un azim, adalah sesuatu yang sangat besar. Kalau dengan gempa yang tadi saja misalnya korban jiwanya sampai sekian ratus ribu, baru di satu titik. Nah kalau kiamat, terjadi kiamat, guncangnya seperti apa? Bisa apa namanya ya, bukan bisa dibayangkan, mestinya manusia ya coba bayangkan gitulah ayat ini ya, coba bayangkan keguncangan pada hari kiamat itu peristiwa besar, bahkan gitu, peristiwa terbesar yang terjadi di alam raya ini apa? Kiamat. Karena guncangnya seluruh alam raya, bukan hanya di satu planet misalnya. Misalnya kalau tadinya di bumi itu guncangnya juga hanya di satu titik, hanya beberapa kilometer paling yang bisa merasakan. Atau di planet lain ada kejadian apa, misalnya ada keguncangan juga. Itu hanya di planet tersebut. Kalau hari kiamat, inna zalzalah, keguncangan hari kiamat itu sesuatu yang amat sangat besar. Bahkan demikian, hanya keguncangan yang terjadi pada hari kiamat itulah kejadian terbesar di alam raya, yaitu peristiwa guncangnya seluruh alam raya. Bumi diguncang seguncang-guncangnya seluruhnya kan, tidak hanya satu titik seperti waktu terjadi gempa. Ya, bukan hanya di satu titik ketika terjadi gempa, terjadi tsunami. Manusia kan waktu kejadian tsunami Aceh tahun seberapa, 2006 2004 2006 kalau nggak salah.
cukup besarnya untuk menurut pandangan manusia cukup besar korban jiwanya sampai 200.000 orang, kurang lebih lahnya totalnya sampai 200.000 orang korban jiwanya, cukup besar sehingga memakan korban jiwa, padahal itu hanya di satu titik. Kalau terjadi kiamat, iza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi seluruhnya diguncang dengan seguncang-guncangnya. Apalagi kalau peristiwa kiamat kan bukan hanya bumi kan yang mengalami keguncangan, diguncang gitulah, untuk kemudian dihancurkan, dilenyapkan, kan seluruhnya. Nah, ada ayat ini di surat Al-Hajj, ayat yang pertama, Allah menyeru seluruh manusia, diawali dengan, wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum. Ya, wahai manusia, takutlah kalian akan Tuhan kalian. Inna zalzalata saati syai'un azim, sesungguhnya keguncangan yang terjadi pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang amat sangat, apalah bahasanya juga kurang kayaknya untuk mendeskripsikan, menggambarkan kiamat itu seperti apa. Sesungguhnya kiamat itu adalah kejadian yang amat sangat dahsyat. Pernah melihat ada apa sih judulnya yang film tentang kiamat nih? Hanya lihat di slide-nya, iklannya gitu ya. Ya di mana ini keguncangan sampai air laut itu masuk gitunya ke suatu kota yang gedung-gedungnya tinggi. Ini air lautnya melebihi tinggi dari gedung-gedung tersebut. Ya hancurlah. Itu baru yang bisa terbayang, tergambar oleh manusia, lalu dituangkanlah dengan seperti itulah gitunya apa yang terpikir oleh manusia. Padahal kan bumi diguncang dengan seguncang-guncangnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi diguncang dengan seguncang-guncangnya. Yang di film tadinya, film tentang kiamat, buminya diam, gedungnya juga diam, air laut lah yang seolah-olah itu hanya keguncangan itu di laut, airnya tumpah ke daratan. Padahal bumi seluruhnya. Karena nah di mana disebutkan bumi itu diguncang, sementara bumi itu terdiri dari apa namanya, bagian seperti puzzle, bagian yang sambung menyambung hingga membuat bulatan bumi. Sambung menyambungnya yang seperti puzzle gitulahnya, membentuk bulatan, jadilah bumi. Nah kalau diguncang dengan seguncang-guncangnya kan lepas. Nah, karena itu bungkul paling kita lempengan-lempengan, ada patahan-patahan, ada lempengan-lempengan gitulahnya. Makanya ya, sering terjadi gempa kan, lempengan patahannya bergeser sedikit saja itu kan sudah terjadi kegoncangan. Nah, kalau diguncang dengan seguncang-guncangnya, kalau orang Sunda bilang mau ucutan bumi teh. Ucutan tuh ya lepaslah cerai-berai semuanya, karena bukan tidak solid seperti kelereng. Nah, sambungan. Tadi surat nanti gitu teh. Itu yang menerangkan bahwa bumi itu terdiri dari bagian-bagian yang terpisah, yang ya gitulah saring nempel-nempel bungkul seperti suratnya ada ayat 4 anggerai nyebut surat sok teringat wae. Nah, sebentar nih.
Ya, bayangkan bumi yang hanya seperti itu lalu diguncang dengan segunjang-gunjangnya, amburadul, ya lepaslah karena tidak tidak solid. Misalnya seperti kalau bumi itu bulat, bukan solid seperti bola kristal, bola kelereng gitunya, seperti kelereng yang ya solid disebutnya, sampai di apa dijatuhkan juga tidak pecah. Nah, kalau bumi hanya nempel kemudian jadilah bulat berbentuk bumi. Kalau dijatuhkan misalnya, kalau dijatuhkan, kalau kelereng kan tidak hancur, tapi kalau yang hanya nempel-nempel seperti itu dijatuhkan, amburadul. Sebentar nih, no nanti nih ayatnya lebar tanya. Itu surat opat naonnya. Oh, Ar-Ra'du ayat 4, ingat ayat naungkul. Surat Ar-Ra'du ayat 4. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun, dan selanjutnya lih. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Nah, itu menunjukkan bagian-bagian yang saling berdampingan. Jadi teu aneh lamun jeruk Garut kudu di Garut. Pelak pelak di Bandung. Semua jadi tidak akan sama dengan kalau pohon tersebut ditanam di Garut. Beas Cianjur di dinya di pelakna. Ngeser seeutik gak akan sama. Bibit yang sama. Hui Cilemu pinahkan pelak di dia mau jadi hui Cilemu. Nah, itu kan terdiri dari bagian-bagian yang, nah sehingga kan di mananya di seluruh bagian bumi isinya, di daerah-daerah tertentu itu kan suka ada tanaman khas masing-masing daerah. Misalnya kan meskipun kemudian kan seperti ini bunga sakura, kan di Jepang bunga sakura mah. Tapi kemudian kan, nah disebutnya karena ada hubungan diplomatik apa, Amerika juga ternyata minta mau itu ingin di negaranya ada bunga sakura, kan harus izin. Karena itu bunga khas gitu Jepang. Nah di setiap daerah kan punya, berarti tanahnya beda, menghasilkan tanaman yang beda. Ternyata binatangnya juga beda, manusianya juga beda. Itulah bumi memang buminya sendiri terdiri dari, nah, tadi telah bagian-bagian yang terpisah-pisah. Hanya bumi itu bukan bulatan yang solid keras gitu seperti bola kristal, bukan. Ya, tapi sambungan-sambungan, patahan-patahan, nah sehingga kalau bergeser ya bergeraklah sedikit gempa di bumi karena manusianya terlalu lemah dan kecil, korbannya banyak. Piragi sakit tuh cek Allah hati pergi geser sedikit, lempengannya patahannya bergeser sedikit, tapi mau gunjangnya bagi manusia terasa sangat besar, menimbulkan korban jiwa. Nah kalau kiamat gunjangnya seperti apa? Nah kalau kiamat gunjangnya seperti apa? Nah, ininya barusannya di surat Al-Hajj ayat 1 demikian. Ini Allah menanamkan rasa takut kepada manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya nih, mau mukmin, mau kafir, mau yang bagaimanapun, ittaqu rabbakum. Takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah syai'un azim, sesuatu yang amat sangat besar.
Ya anggaplah kalau mau menafakuri disebutnya kan, kalau mau menafakuri, kalau memang mau segala sesuatu itu bisa menjadi cermin, menjadi bahan pelajaran untuk diambil kesimpulan. Benar sebetulnya kalau terjadi gempa itu peringatan dari Allah, kan suka ada yang mengatakan demikian. Oh, ini peringatan dari Allah. Benar sebetulnya. Itu peringatan dari Allah. Hanya dengan gempa sekecil itu saja ada korban jiwanya. Ini peringatan dari Allah bahwa manusia itu sangat lemah dengan keguncangan yang hanya di satu titik sekecil itu saja. Manusia sudah menimbulkan korban jiwa. Di surat ini nih, di surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ayat 23, 24. Nah, sekitar itulah. Ini yang ini ayatnya. Wa yaquluna mata hazal wa'du in kuntum shodiqin. Manusia malah demikian. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Mereka mengatakan, mata hadzal wa'du, kapan yang dijanjikan itu? Kapan yang dimaksud yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Di ayat tersebutnya yang dijanjikan di sana itu yang dimaksud adalah hari kiamat. Qul innamal ilmu indallah. Katakanlah, jawablah olehmu Muhammad, jawablah olehmu wahai Rasulullah, innamal ilmu indallah. Hanyalah ilmu tentang hal tersebut itu hanya ada di sisi Allah. Karena mereka kan bertanyanya, memintanya kepada Rasulullah. Wa yaquluna, mereka mengatakan, mata hazal wa'lu. Kapan? Itulah kapan yang dijanjikan itu terjadi. Oh, jawablah olehmu wahai Rasulullah, innamal ilmu indallah. Ya, hanyalah ilmu tentang hal tersebut itu ada di sisi Allah. Wa innama ana nazirum mubin, dan aku hanya menyampaikan ancaman. Yang mengancam siapa? Aku hanya menyampaikan ancaman. Yang mengancam itu Allah. Ya, yang mengancam itu Allah. Dan ancamannya teramat sangat amat berat itu ya. Makanya Allah disebutnya Allah menyampaikan ancaman terlebih dahulu itu karena Allah itu menyayangi manusia, karena Allah tidak pernah menyiksa tanpa ada pemberitahuan. Ya, Allah tidak pernah menyiksa tanpa ada pemberitahuan sampai manusianya itu protes. Katakanlah sampai manusianya protes, kenapa saya disiksa seperti ini? Di banyak ayat juga ya, di banyak ayat bagaimana apa yang terjadi dengan orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka pada hari kiamat. Mereka ditanya, kenapa kamu mendapatkan hal seperti ini? Mereka sadar ternyata. Ya, artinya mereka tahu ancaman itu. Masih di surat itu, masih di surat Al-Mulk ya. Kalau yang barusan itu ayat 2, berapa? 24, 25. 25-nya yang wa yaquluna mata hadzal wa'du, kapan? Ya, mereka mengatakan mata hadzal wa'du, kapan yang dijanjikan itu? In kuntum shodiqin, jika kalian benar. Oh, jawab olehmu wahai Rasulullah, innamal ilmu indallah. Hanyalah ilmu tentang hal tersebut itu hanya ada pada Allah. Hanya Allah yang tahu artinya. Wa innama ana nazirum mubin. Aku ini hanya menyampaikan ancaman yang nyata, yang pasti, yang yakin artinya. Kemudian di ayat berikutnya, falamma ra'auhu zulfatan, ketika ancaman
azab yang sudah disampaikan itu sudah sangat dekat kepada mereka. Qalu falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Nah, barulah wajah mereka berubah. Geuning bener. Alah sia, geuning bener. Si'at wujuhul ladzina kafaru, berubahlah wajah mereka menjadi pucat pasi lah kalau digitunya. Falamma ra'auhu zulfatan, ketika azab yang mereka mana. Nah, ketika itu sudah mendekat kepada mereka, si'at wujuhul ladzina kafaru, maka berubahlah wajah-wajah orang kafir itu menjadi buruk. Wakila, dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, nih yang dulu kamu minta, mana ayo segerakan, tah sia ayo nama hakan mun bahasa urang gitu. Nih ayatnya demikian lah ya. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, nih yang dulu kamu minta, ayolah segerakan, mana buru-buru. Nah, kalau masih di surat Al-Mulk di ayat 7. Di ayat 7. Nah, ini tentang ini kan yang diantara, bukan diantara, ini yang harus paling ditakuti oleh manusia adalah azab Allah di neraka. Yang paling yang harus paling ditakuti oleh manusia itu adalah siksaan Allah di neraka. Karena di neraka itu nanti itulah puncaknya Allah menyiksa hambanya yang durhaka. Puncak siksaan itu adalah nanti di neraka. Di dunia juga orang sudah ada yang disiksa oleh Allah, sudah banyak. Di alam kubur juga sudah disiksa. Di mahsyar juga sudah disiksa. Terakhir puncaknya adalah neraka. Nah, diantaranya di surat Al-Mulk mulai dari ayat 6 sih. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka terhadap Tuhan mereka adalah siksa neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Iza ulku fiha sami'u laha syahikon. Wah, ngeri bener nih ya. Iza ulku, ketika mereka dilemparkan fiha, ke dalam neraka, sami'u laha syahikon, mereka itu mendengar gemuruhnya, gemuruhnya api neraka. Sami'u laha syahikon wahia tafur, neraka itu seolah-olah mau meledaklah, neraka itu meledak, neraka itu memekik, berteriak dengan kuat itulah. Ketika melihat orang-orang yang mau dilemparkan ke dalam neraka, ranggah, sebutnya neraka teranggah, yang dengan mau mengeluarkan suara yang amat keras. Kalau diterjemahkan kan, ini kalau diterjemahkan di surat ingat ayat 6 ayat 30 surat naon ya. Ini yang ini nih, yang neraka, setiap kali ada yang dilemparkan ke dalam neraka, kan neraka itu terus berteriak, mana masih ada nggak? Ayo beri lagi, ayo lemparkan lagi. Neraka itu terus itu meminta kepada Allah. Dan neraka itu baru berhenti ketika Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka. Karena jempe neraka. Itu kan ayatnya yang barusannya di surat Al-Mulk. Iza ulku fiha, apabila mereka nih yang penghuni neraka dilemparkan ke dalamnya, sami'u laha syahikon, mereka mendengar di dalam neraka itu, wah itulah pekikan, jeritan, bukan jeritan sih, kerasnya neraka itu bersuara, ada suaranya.
Nih, ini orang buka di ini ayat-ayat yang menerangkan seperti apa suara neraka. Nah, suara ini kalau bagi penghuni surga oleh Allah di silent, berarti penghuni surga nggak mendengar neraka seperti apa, karena mendengar suara neraka itu mengerikan, bukan yang hal yang menyenangkan. Sementara untuk penghuni surga kan hanya yang menyenangkan. Kalau mendengar jeritan penghuni nerakanya, kalau mendengar gemuruh nerakanya, penghuni surga tuh apa sih? Itu mau bisa sare atau ganeng ya ya ayatnya ya. Saya masih ingat nih, saya catat nih ayat-ayat yang menerangkan tentang gemuruhnya neraka. Bagaimana itunya? Surat Al-Anbiya ayat 102. La yasma'una. Berarti ini sambungan dari ayat 101-nya nih. Tapi ayat ini saja nih ya. Ini penghuni surga. La yasma'una hasisaha. Mereka tidak mendengar bunyi, kalau di sini sih desis, masa sih neraka mendesis? Bukan mendesis lagi, memekik, berteriak neraka, keras, artinya sangat keras suara neraka. Mereka tidak mendengar gemuruhnya api neraka, dan mereka kekal di dalamnya menikmati semua yang mereka inginkan. Nah, itu yang saya tadi katakan, bahwa bagi penghuni surga kerasnya gemuruh suara neraka itu di silent oleh Allah, tidak sampai kepada penghuni surga. Adem penghuni surga mah nggak mendengar jeritan bagaimana jeritan orang manusia yang disiksa di neraka, bagaimana kerasnya gemuruh suara api neraka. Kemudian Al-Furqan ayat 12. Iza ra'athum mim makanim ba'id sami'ulaha taghayyuzon wa zafiro. Dan apabila ia neraka, ya, apabila ia neraka nih, yang ianya itu neraka, dan apabila ia neraka melihat manusia dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya dan gemuruh neraka itu karena marahnya. Neraka itu begitu membenci orang-orang yang durhaka, amak, bahkan murka. Neraka itu ikut murka terhadap orang-orang yang durhaka. Jadi seperti inilah Allah menyiksa manusia karena Allah murka, dilemparkanlah ke dalam neraka, nerakanya ikut murka ternyata. Jadi neraka itu menyiksa, membakar manusia, neraka lagi beri amak. Itulah nerakanya pun sambil murka. Allah misalnya apalagi ya? Misalnya ini kalau dalam hukum Islam, yang berzina itu kan dirajam. Setelah melalui pengadilan pastinya dirajam itulah. Ternyata benar, artinya nih harus dijalankan nih, dirajam. Lalu yang merajamnya siapa? Kalau yang merajamnya ini nggak apa namanya, nggak ada kaitan apa-apa, saya hanya menjalankan tugas, artinya nggak ada beban, maka ya melemparlah, merajam. Aneh ini algojonya itu di dalam dirinya juga diliputi rasa marah nih terhadap orang ini, maledog lagi beda tuh. Ini merajam itu kan dilempar dengan batu. Nah, yang melemparnya itu di dalam dirinya itu ada rasa marah, apalagi murka nih terhadap orang yang dirajam. Maledog lagi beda. Beda dengan algojonya yang tuh ya tuh. Algojo teteng saya. Saya digantung kan. Saya jerman. yang apa nah, ini bedakan seperti ini, misalnya orang tua saja nih. Orang tua itu
oleh di dalam Islam ya, dibolehkan memukul anaknya apabila anaknya itu sudah umur 10 tahun belum juga mau melakukan apabila diperintah sholat. Nih orang tua dibolehkan memukul anaknya. Tapi memukul anaknya itu memukul bukan berniat menyakiti, memukulnya itu untuk mendidik lebih keras berartinya. Karena dengan cara sebelumnya tidak mempan, tidak bisa. Beda kan orang tua yang memukul ketika ini memukulnya ini memukul dalam rangka mendidik anaknya supaya mau sholat. Orang tua boleh memukul, tapi ini memukulnya bukan memukul yang menyakiti, melukai itunya. Ini maksudnya mendidik supaya si anak mau mengerjakan sholat. Beda kan memukulnya ketika orang tuanya ini sedang marah. Apalagi marahnya marah besar misalnya, di mana memukulnya itu bukan mengamalkan perintah Allah yang tadi supaya si anak mau sholat. Ini karena murka orang tuanya. Kan bisa-bisa pakai memukulnya juga bukan pakai tangan, pakai kayu. Lepas kontrol, mungkin si anak itu dipukul kakinya bisa sampai patah tuh kaki anaknya. Ya, artinya bedanya orang tua memukulnya ketika bermaksud mendidik dengan ketika murka. Nah kalau neraka itu murka, nyiksa gitu kan. Neraka itu ini nih ada jadi agak panjang seperti ini nih. Bagi Allah kan tidak ada benda mati. Ya bagi Allah tidak ada benda mati. Bagi Allah semuanya hidup. Dengan Allah semuanya bicara. Termasuk neraka bicara. Surga juga bicara. Neraka itu seolah-olah apa namanya? Dia mempertanyakan karena tidak paham ya. Kenapa ya yang dimasukkan ke dalam saya itu orang-orang yang durhaka? Ngobrol jeng surga, sementara yang dimasukkan ke dalam kamu itu orang-orang yang soleh. Ya, ternyata surga gitu deh. Kenapanya yang dimasukkan ke dalam saya itu orang-orang soleh, sementara yang dimasukkan ke dalam neraka orang durhaka. Kemudian Allah yang menjawab. Allah berfirman itu ya, wahai neraka, kamu itu adalah tempat aku menyiksa. Kemudian surga, kenapa yang masuknya hanya orang-orang yang soleh? Ya wahai surga, karena kamu adalah tempat aku menyayangi hamba-hambaku. Dan neraka itu, oh gitu, ikut murka ternyata nerakanya, karena Allah diberitahu oleh Allah bahwa kamu itu tempat aku menyiksa hamba-hambaku yang durhaka. Ternyata neraka ikut murka. Oh gitu, kuaing tinggalikeun orang neraka teh berenang siap pokoknya mah mun aya nu dialungkeun ka dieu geus mal di engke deui dikakasak siap pokoknya mah tinggalikeun we tapi kapejet pokoknya mah alus berencak Allah teh kudu kitu alus oh kakasak kudu kapejet tapi kitu mangrupa lah sok kumaha maneh pokoknya mah. Ternyata neraka itu memang murka. Itu di apa namanya di surat ayat 30 Al-Fajr gitu, surat 30 ayat 30 itu yang menerangkan setiap kali ada yang dimasukkan neraka itu minta mana ada lagi gak, mana ada lagi gak. Artinya kan neraka teh bersemangat menyiksa manusia yang masuk ke neraka teh, karena sudah Allah tetapkan yang tadi, kamu adalah tempat aku menyiksa. Bersemangat. Ternyata neraka menyiksa semua yang dimasukkan sampai apa namanya meledak-ledak lah bahasanya, karena bergairah bersemangat. Neraka menyiksa orang yang durhaka tuh meledak-ledak bersemangat dengan semangat 45 itu yang di surat Al-Mulk yang iza ulqu fiha sami'ulaha syahiqun wa hiya tafur. Ketika dilemparkan ke dalamnya maka mereka bisa mendengar bunyi yang apa namanya pekikannya, jeritannya, gemuruhnya neraka, dan neraka itu seolah-olah mau meledak. Terus ayat yang terakhir nanti
eh nyari nyari kerbu tuh sok ese gitu tuh. Eta lanjutannya justru yang nu butuh teh eta na ya nu yeuna nu ada takadu tamayyazu minal goiz. Neraka ini seolah-olah mau meledak karena begitu murka. Neraka itu murka itunya. Takadu tamayyazu minal goiz. Kulama ulkiya fiha faujun. Ketika dimasukkan sekelompok, satu rombongan dimasukkan ke neraka, sa'alahum huzanatuha, penjaganya menanyakan kepada mereka, alam ya'tikum nazir? Bukankah sudah ada yang memberi peringatan tentang hal ini kepada kalian? Kenapa kalian ini masih celaka? Bukankah dulu sudah ada yang mengingatkan kalian tentang hal ini? Kalau bala ngaku kan nggak ada yang gak pernah, saya ini gak pernah ada yang mengingatkan, yang memberitahu kalau nanti bisa seperti ini akibatnya. Mereka ngaku. Kalau mereka menjawab bala qad ja'ana nazirun, sudah benar dulu sudah ada yang memberitahu, yang mengingatkan tentang hal ini. Nah sekali itu teh qad ja'ana nazirun, tapi apa yang wakulna, tapi dulu kami malah mengatakan wakulna ma nazzalallahu min syai'. Wah, ada Allah nggak pernah menurunkan apa-apa. Ya mana nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Nah, itu akibat mereka malah mengatakan kepada nabinya saja gitulah. Kepada nabi itu sebagai pembawa berita langsung dari Allah, mereka malah mengatakan demikian. Mana nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini apa namanya halu mau aya nama halu sesat hayalan karangan gitu mereka mengatakan demikian. Barulah menyesal kan waqalu law kunna na'malu kau nakilu aw nasma'u, andai dulu kami mau mendengar, mau betul-betul berpikir, makunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan termasuk ini apa namanya orang-orang yang disiksa seperti ini. Teruslah belum tamatnya Al-Hajj juga belum selesai ayat 1-2-nya dari surat Al-Hajj yang awalnya akan diawali dengan wahai manusia seluruhnya ini dipanggil oleh Allah, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Hari kegoncangan, kegemparan, kedahsyatan, apalah bahasanya gitunya, goncang gemparnya. Pada waktu terjadinya hari kiamat itu adalah sesuatu yang teramat sangat besar, jauh lah gitu di luar kemampuan manusia membayangkan, apalagi nanti menahannya. Baru dengan gempa yang kecil saja sudah banyak yang mati. Kakarake baru di satu titik. Gempanya juga kecil. Tapi kan manusia sudah banyak yang mati karena memang sangat lemah. Ya apalagi dengan kegoncangan hari kiamat.